Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia kelas 11 IPA semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim agar kita dimudahkan dalam menerima ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu apa sih tujuan kita dari kita mempelajari minyak bumi tersebut. Nah, tujuan dari kita mempelajari minyak bumi hari ini diharapkan kalian dapat memahami bagaimana terbentuknya minyak bumi dan mengenal praksi-praksi apa saja yang dihasilkan oleh minyak bumi serta pemanfaatan dalam kehidupan. Nah, minyak bumi dan gas alam sendiri itu berasal dari organisme-organisme hewan, tumbuhan, bakteri, maupun jasad renik yang sudah mati dalam waktu jutaan tahun yang lalu. Kita lihat di sini ada disajikan gambar. Pada gambar pertama, di situ terdapat jasad renik dari tumbuhan dan hewan yang tersimpan dalam jutaan tahun. Kemudian, pada gambar 2, jasad renik itu diubah menjadi minyak bumi dan gas alam yang dibantu oleh bakteri anaerob. Nah, kemudian mereka meresap ke dalam batu-batuan yang berpori. Pada gambar 3, minyak bumi yang sudah masuk ke dalam batu-batuan yang kedap itu akan terperangkap. Nah, setelah terperangkap, mereka akan berkumpul dalam sebuah cekungan yang kedap air. Nah, setelah terperangkap dalam jutaan waktu, maka minyak bumi di sini baru bisa diambil. Nah, proses pengambilan ini disebut dengan penyilangan atau pengeboran minyak bumi. Seperti gambar berikut, ini adalah industri pengeboran minyak bumi dan gas alam. Di sini disajikan skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan. Nah, minyak bumi yang sudah dikilang atau dibor tadi itu akan ditampung dalam sebuah wadah yang disebut dengan tanur. Nah, wadah ini nanti dia akan terbagi menjadi praksi-praksi dan akan menempati wadahnya masing-masing sesuai dengan titik didihnya masing-masing. Nah, pada praksi pertama itu akan dihasilkan gas-gas, yaitu pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 3, yaitu jika kita kembalikan pada materi hidrokarbon, maka minyak bumi ini pada praksi pertama yaitu pada metana dan propana. Kemudian pada praksi kedua terdapat bahan bakar penerbangan atau biasa digunakan dengan kata napta, yaitu terdapat pada C atom karbon nomor 4 dan atom karbon nomor 6, yaitu pada butana dan heksana. Nah, selanjutnya pada praksi nomor 3 akan dihasilkan bensin. Bensin ini terdapat pada atom karbon nomor 5 dan atom karbon nomor 12, yaitu dari pentana dan seterusnya. Kemudian praksi yang berikutnya adalah minyak tanah atau yang disebut dengan kata kerasin. Praksi berikutnya adalah minyak solar, dan praksi yang berikutnya adalah minyak diesel atau pelumas, dan sisanya adalah residu. Nah, di sini sudah disusun berdasarkan titik didih.
Pada fraksi pertama tadi kita lihat pada wadah adalah gas. Nah, pada gas tadi yaitu terdapat pada C1 sampai C5. Jadi ketika pada alkana, metana sampai pentana itu wujudnya adalah gas. Nah, terdapat pada titik didih kurang dari 160 sampai 30 derajat Celcius. Nah, di sini contohnya adalah bahan bakar LPG. Kemudian yang kedua adalah petroleum ether. Nah, petroleum ether ini terdapat pada atom C nomor 5 dan atom C nomor 7 dan memiliki titik didih 30 sampai 90 derajat Celcius. Nah, di sini biasanya petroleum ether ini adalah pelarut atau sebagai pembersih pada zat-zat kimia. Kemudian yang ketiga adalah bensin, yaitu menempati urutan molekul pada alkana yaitu atom C nomor 5 dan atom C nomor 12 memiliki titik didih 30 sampai 200 derajat Celcius. Nah, biasanya ini digunakan pada bahan bakar motor. Kemudian fraksi yang berikutnya adalah kerosin atau minyak tanah. Bisa juga kita gabungkan di sini adalah solar sebagai mesin yang digunakan pada diesel. Ini terdapat pada atom C12 sampai C18 dan titik didihnya 180 sampai 400 derajat Celcius. Jadi sudah sangat tinggi atau sudah sangat panas titik didihnya di sini. Maka dari itu biasanya solar itu digunakan untuk mesin-mesin yang berukuran besar seperti diesel. Nah, contohnya di sini untuk bahan bakar industri. Nah, mesin yang digunakan adalah mesin yang besar atau diesel tadi. Kemudian yang berikutnya adalah minyak pelumas atau yang biasa kita gunakan atau kita sebut dengan kata oli. Ini menempati urutan C16 ke atas dengan suhu lumayan tinggi yaitu 350 ke atas, ini sangat panas. Nah, contohnya adalah pelumas kendaraan. Kemudian yang berikutnya adalah parafin. Ini dari C20 ke atas. Nah, titik didihnya di sini merupakan zat padat dengan titik cair yang rendah. Nah, contohnya adalah lilin dan lain-lain. Itu untuk alat penerangan. Kemudian yang terakhir adalah aspal. Ini menempati urutan molekul yaitu atom C urutan ke-25 sampai ke atas. Artinya sampai tidak terhingga. Nah, bentuknya biasanya padat dan titik didihnya di sini sebagai titik didih residu. Artinya sudah sangat panas karena sudah melebihi dari 350 ke atas. Nah, biasanya digunakan aspal ini untuk bahan bakar melapisi jalan raya. Karena tadi kita bicara masalah minyak bumi, tentu ada pembakaran. Kemudian pembakaran ini ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Jika pembakaran itu tidak sempurna, maka sumber-sumber bahan pencemaran apa saja sih yang bisa dihasilkan dari minyak bumi tersebut? Yang pertama, minyak bumi dari pembakaran tidak sempurna itu dapat menjadi bahan pencemar. Kemudian pengotor dalam bahan bakar, kemudian bahan aditif dalam bahan bakar. Nah, pembakaran tidak sempurna ini contohnya pada bahan bakar dengan bilangan oktan yang sangat rendah, contohnya pada bensin atau bahan-bahan yang dicampurkan, zat aditif misalkan yang dimasukkan ke dalam bahan bakar tersebut, sehingga ketika mereka melakukan pembakaran yang dihasilkan adalah pembakaran yang tidak sempurna, sehingga itu disebut dengan sumber bahan pencemaran. Kemudian dari pembakaran yang tidak sempurna tadi akan dihasilkan asap buang kendaraan bermotor yang menghasilkan gas yang berbahaya yaitu zat asam. Contohnya belerang dioksida. Kemudian yang paling fatal lagi adalah karbon monoksida yaitu CO yang akan menimbulkan kabut asap dan berkurangnya daya pandang, bahkan bisa merusak mata dan saluran pernapasan.
Kemudian apalagi yang akan diakibatkan dari pembakaran tidak sempurna, itu adanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Di sini akibat dari asap kendaraan atau asap industri dari minyak bumi yang mengalami pembakaran tidak sempurna tadi, akhirnya akan merusak lapisan atmosfer, yaitu ozon. Akan mengakibatkan lapisan ozon kita berlubang, sehingga jika lapisan ozon berlubang akan masuknya radiasi-radiasi sinar yang berbahaya ke bumi. Kemudian apalagi akan dihasilkan? Yang akan dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna adalah hujan asam. Nah, hujan asam di sini memiliki pH yang lebih rendah dari 5,7. Nah, di sini akan menghasilkan oksida belerang seperti SO2 dan SO3 dan dinitrogen monoksida, atau akan menghasilkan nitrogen dioksida yang larut dalam air dan membentuk asam. Akhirnya ketika terjadi hujan yang dihasilkan adalah hujan asam yang tentu berbahaya atau tidak baik bagi tumbuhan maupun bagi makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Nah, masalah yang ditimbulkan dari hujan asam sudah disebutkan tadi, bisa merusak bangunan-bangunan, contohnya logam, kemudian dari bahan-bahan marmer, atau bisa ketika mereka jatuh ke bumi akan merusak habitat pada air maupun kerusakan pada hutan. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai minyak bumi, dan kita lanjutkan dengan materi pembelajaran nanti selanjutnya. Dan terus semangat, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang benar, tetap gunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan jaga jarak. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.